Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Baik para santriwati kelas 9 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini, pertemuan yang kelima, melanjutkan mempelajari kitab An-Nahwul Wadi fil Juz Ats-Tsalis, di juz yang ketiga. Kita masuk bab baru, khobarun nawasikhi hina yakunu jumlatan aw shibha jumlatin. Khobar nawasikh ketika berubah jumlah atau shibhul jumlah. Disebut nawasikh karena di sini dia masuknya ke jumlah ismiyah, yaitu mubtada dan khobar, dan mengubah hukumnya. Dan yang dimaksud di sini kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha. Jadi kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha itu masuknya ke jumlah ismiyah dan mengubah hukum mubtada serta khobarnya, sehingga disebut an-nawasikh. Maka khobar nawasikh di sini maknanya khobar kana wa akhwatuha atau khobar inna wa akhwatuha. Baik, sebagaimana biasa penulis kitab An-Nahwul Wadi akan memberikan beberapa contoh, kemudian al-bahth baru ditarik kaidah atau kesimpulan. Kita lihat al-amthilatu, contoh-contoh yang beliau bawakan. Yang pertama, beliau membawakan kana. Jadi kana masuk ke jumlah ismiyah, kemudian nanti khobar dari kananya itu berubah jumlah. Baik, kita lihat yang pertama, kanal maridu yata'allamu. Orang yang sakit itu yata'allamu, merasakan sakit. Maka kita katakan kana fi'lun madin nakisin mabniun alal fathi. Dia fi'il madhi nakis. Kenapa dikatakan nakis? Tidak hanya membutuhkan fa'ilnya, akan tapi fi'il kana di sini membutuhkan isim dan khobarnya, membutuhkan mubtada dan khobarnya. Maka kita i'rab kana fi'lun madhin nakisin mabniyun alal fathi. Al-maridu ismu kana marfu wa alamatu rafihi dhammah. Jadi al-maridu isim kana marfu, tanda rofaknya dhammah. Kemudian yata'allamu kita i'rab sebagai fi'il mudhari' dulu. Jadi yata'allamu fi'lun mudhari'un marfu' wa alamatu rafihi dhammah. Kemudian mana fa'il dari yata'allamu? Kita katakan wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Jadi dhamir mustatir takdirnya huwa, kembalinya ke al-maridu. Orang yang sakit itu yata'allamu, dia merasakan sakit. Maka di sini ada fi'il, ada fa'il. Kemudian kita katakan wal jumlah fi'liyah minal fi'li wal fa'il fi yata'allamu fi mahalli nasbin khobaru kana. Jadi khobaru kana. Maka di sini para santriwati kelas 9 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada khobar nawasikh, yaitu khobar kana wa akhwatuha, khobar ina wa akhwatuha ketika berubah jumlah atau sibul jumlah. Maka untuk kana wa akhwatuha i'rabnya tidak mansub, akan tapi fi mahalli nasbin. Adapun nanti inna wa akhwatuha fi mahalli raf'in. Jadi diulang sedikit, kana dia masuk ke jumlah ismiyah, amalannya merofakkan mubtada, menasabkan khobar. Adapun inna wa akhwatuha dia masuk ke jumlah ismiyah, amalannya kebalikan kana. Berarti amalannya menasabkan mubtada, merofakkan khobar. Jadi kita ulang nomor 1. Kanal maridu yata'allamu. Sebelum kemasukan kana, kalimatnya al-maridu yata'allamu. Orang yang sakit itu dia merasakan sakit. Kemasukan kana, karena amalannya merofakkan mubtada, menasabkan khobar. Berarti mubtadanya ya tetap marfu. Khobarnya ya tetap tidak menjadi yata'allama. Kenapa? Ya karena khobarnya jumlah fi'liyah.
Jadi karena khobarnya jumlah fi'liyah. Baik, kita ulang ya i'rabnya. Kana fi'lun madin naqisin mabniyun 'alal fathi. Al-maridu ismu kana marfu' wa 'alamatu raf'ihi dhammah. Yata'allamu fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammah. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Wal jumlah fi'liyah minal fi'li wal fa'ili, jumlah fi'liyah yang tersusun dari fi'il dan fa'il dalam yata'allamu, di fi yata'allamu fi mahalli nasbin khobaru kana. Baik, yang kedua ini khobar kananya berubah jumlah ismiyah. Di kana syita'u barduhu sadidun. Sebelum kemasukan kana, asyita'u barduhu sadidun. Lihat bab sebelumnya. Khobar mubtada yang dia berubah jumlah ismiyah. Ini kemasukan kana. Kana syita'u barduhu sadidun. Kalimatnya tetap, namun nanti i'rabnya yang berbeda. Maka bagaimana i'rabnya? Kana fi'lun madin naqisin mabniyun 'alal fathi. Asyita'u ismu kana marfu' wa 'alamatu raf'ihi dhammah. Kemudian mana khobar kananya? Khobar kananya jumlah ismiyah barduhu sadidun. Barduhu sadidun. Nah, khobarnya kalau dipecah, khobar kananya kalau dipecah tersusun dari mubtada khobar. Maka kalau kita i'rab barduhu sadidun dengan i'rab yang rinci, bardu mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah wa huwa mudhaf. Hu dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli jarin mudhafun ilaihi. Sadidun khobarun marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah. Kemudian wal jumlah ismiyah barduhu sadidun fi mahalli nasbin khobaru kana. Jelas ya, insyaallah. Jadi satu ulang. Kana fi'lun madin naqisin mabniyun 'alal fathi. Asyita'u ismu kana marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah. Kemudian mana khobar kananya? Barduhu sadidun atau barduhu sadidun? Jawabannya yang ketiga. Khobar kananya jumlah ismiyah barduhu sadidun. Kemudian karena jumlah ismiyah bisa kita pecah. Bisa kita rinci i'rabnya yang terdiri dari mubtada khobar. Maka i'rab barduhu, bardu mubtada'un marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah wa huwa mudhaf. Hu dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Sadidun khobarun marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah. Baru ditambahkan wal jumlah ismiyah barduhu sadidun fi mahalli nasbin khobaru kana. Baik. Dan yang ketiga, ini contoh khobar kana yang berupa sibul jumlah yaitu al-jar wal majrur. Kana al-ma'u fil kubi. Kana sama i'rabnya. Dia fi'lun madin naqisin mabniyun 'alal fathi. Al-ma'u ismu kana marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah. Mana khobar kananya? Khobar kananya al-jar wal majrur fil kubi. Tadi sudah kita sampaikan khobar kana apabila jumlah atau sibul jumlah maka fi mahalli nasbin. Maka kita i'rab satu-satu. Fi harfu jarin mabniyun ala sukuni al-kubi ismun majrurun bi fi wa alamatu jarihi al-kasrah. Kemudian wal jar wal majruru fil kubi fi mahalli nasbin khobaru kana. Jadi wal jar wal majrur fil kubi fi mahalli nasbin khobaru kana. Jelas. Nah, yang keempat, contoh khobar kana yang berupa dhorof. Kana al-harisu khalfal babi. Penjaga itu ada di belakang pintu. Kana fi'lun madin naqisin mabniyun 'alal fathi. Al-harisu ismu kana marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah. Khalfa, maka khalfa di sini dzarful makan. Maka kita katakan dzarful makani mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah wa huwa mudhaf.
Al-babi mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah. Kemudian wad-darfu khalfal babi, jadi dorof khalfal bab berserta mudhaf ilaihnya fi mahalli nasbin khobaru kana, menempati posisinya isim yang nasab sebagai khobar kana. Jadi intinya kalau kita faham di bab yang sebelumnya, di sini khobar kananya berubah jumlah atau sibul jumlah, maka dia i'rabnya fi mahalli nasbin. Baik, kemudian yang kelima, ini salah satu dari akhwatu kana yaitu asbaha. Amalannya seperti kana. Contoh, asbahat ta'iru yughanni, di waktu pagi burung itu berkicau. Kita i'rab asbaha fi'lun madin nakisin mabniun alal fathi, at-ta'iru ismu asbaha marfu' wa alamatu rafihi dhammah. Kemudian yughanni kita i'rab sebagai fi'il mudhari' dulu. Yughanni fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi dhammah muqaddarah. Kemudian wa fa'iluhu, dan fa'ilnya dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Kemudian wal jumlah fi'liyah minal fi'li wal fa'il, yang terdiri dari fi'il dan fa'il, fi yughanni dalam fi'il yughanni, fi mahalli nasbin khobaru asbaha. Gitu ya, insyaallah jelas. Kemudian asbahal wardu raihatuhu jamilatun, di waktu pagi mawar itu aromanya sangat enak. Yani di waktu pagi al-wardu, bunga mawar itu, raihatuhu, baunya, jamilatun, harum. Maka kita katakan asbaha fi'lun madin nakisin mabniun alal fathi. Al-wardu ismu asbaha marfu' wa alamatu rafihi ad-dhammah. Mana khobar asbaha? Raihatuhu jamilatun atau kedua-duanya? Raihatuhu jamilatun. Jawabannya yang ketiga. Raihatuhu jamilatun. Berarti khobar asbahanya berupa jumlah ismiyah. Karena jumlah ismiyah tersusun dari mubtada khobar, maka kalau kita i'rab raihatuhu, raihatu mubtada'un marfu' wa alamatu rafihi dhammah wa huwa mudhaf. Hu dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Dia mudhaf ilaihnya. Kemudian jamilatun khobarun marfu' wa alamatu rafihi dhammah. Baru ditambahkan wal jumlah ismiyah raihatuhu jamilatun fi mahalli nasbin khobaru asbaha. Gitu. Baik, yang ketujuh, asbahal kaslanu fi hayratin. Jadi di waktu pagi orang yang malas itu berada dalam kebingungan. Berada dalam kebingungan. Jadi asbaha kita katakan fi'lun madin nakisin mabniyun alal fathi. Al-kaslanu ismu asbaha marfu' wa alamatu rafihi dhammah. Fi harfu jarin mabniyun ala sukun hayratin ismun majrurun bi fi wa alamatu jarrihi al-kasrah. Dan al-jaru wal majrur fi hayratin ini sebagai khobar asbaha. Maka kita katakan wal jar wal majruru fi hayratin fi mahalli nasbin khobaru asbaha. Mirip dengan tadi kanal ma'u fil kubi. Baik, yang kedelapan, asbahat tallu fauqal ashari, di waktu pagi embun itu ada di atas bunga. Asbaha di sini fi'lun madin nakisin mabniyun alal fathi, at-tallu ismu asbaha marfu' wa alamatu rafihi dhammah. Kemudian fauqa kita katakan dorful makani mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah wa huwa mudhaf. Al-ashari mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah. Kemudian wad-dorfu, kemudian dorof fauqal ashar bersama dengan mudhaf ilaihnya fi mahalli nasbin khobaru asbaha. Baik, insyaallah faham ya ini ya. Nah, kemudian
Yang berikutnya nomor 9 sampai 12 ini khobar nawasih yang berupa huruf yaitu inna wa akhwatuha. Kalau di sini 1 sampai 8 ini nawasih yang berupa fi'il ya, kana wa akhwatuha. Sekarang yang huruf. Dan ingat inna wa akhwatuha amalannya kebalikan kana, menasabkan mubtada, merofakkan khobar. Baik, nomor 9 contoh inna yang berupa jumlah fi'liyah. Innal mujidda yanfa'u nafsahu. Inna kita katakan harfu taukidin mabniyun alal fathi. Dia huruf taukid. Ini mabni dengan tanda fathah. Al mujidda ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi al fathah. Di al mujidda isim inna mansub, tanda nasabnya dengan fathah. Yanfa'u kita i'rab sebagai fi'il mudhari dulu. Jadi yanfa'u fi'lun mudhari'un marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah. Wa fa'iluhu, mana fa'ilnya? Nafsahu, al-mujidda atau yang lain? Maka jawabannya yang ketiga, yang lain, yaitu dhamir mustatir takdiruhu huwa. Kembalinya ke al-mujidda. Maka kita ulang, yanfa'u i'rabnya fi'lun mudhari'un marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Kemudian bisa kita katakan wal jumlah fi'liyah minal fi'li wal fa'il. Jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il dan fa'il pada yanfa'u fi mahalli raf'in khobaru inna, menempati posisinya isim yang marfu' sebagai khobar inna. Kemudian nafsa di sini dibaca mansub maf'ulun bih ya. Jadi nafsa maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi al-fathah wa huwa mudhafunya dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Jadi innal mujidda yanfa'u nafsahu. Orang yang tekun, orang yang rajin itu bermanfaat untuk dirinya sendiri. Jadi kalau kita tekun, kita rajin belajar, maka manfaat yang mendapatkan manfaat adalah diri kita sendiri. Jadi nomor 9 ini contoh khobar inna berupa jumlah fi'liyah. Baik, kemudian nomor 10 innal walada zinatuhul adabu. Sesungguhnya seorang anak itu perhiasannya adalah adab. Jadi semakin beradab semakin bagus. Maka sebaliknya ketika seorang anak, ya, seorang santri tidak memiliki adab, maka semakin tidak bagus. Maka kita katakan inna harfu taukidin mabniyun alal fathi. Al-walada ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Zinatuhu al-adabu. Ini mana khobar dari al-walad? Khobarnya jumlah ismiyah zinatuhu al-adabu. Ya, kalau ini dipecah karena jumlah ismiyah tersusun dari mubtada khobar. Maka zinatu mubtada'un marfu' wa alamatu rafihi dhammah wa huwa mudhaf. Hunya dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Dan al-adabunya sebagai apa? Khobar. Khobar dari mana? Khobar zinatu. Maka kita katakan al-adabu khobarun marfu' wa alamatu rafihi dhammah. Kemudian karena zinatuhul adabu khobar dari al-walad, maka kita katakan wal jumlah ismiyah zinatuhul adabu fi mahalli raf'in khobaru inna. Jadi untuk khobar inna wa akhwatuha apabila berupa jumlah atau sibul jumlah i'rabnya fi mahalli raf'in. Kalau kana fi mahalli nasbin. Baik. Innal haya'a minal iman. Jadi innal haya'a minal imani. Sesungguhnya malu itu bagian dari iman. Maka ini contoh khobar inna berupa sibul jumlah yaitu al-jar wal majrur. I'rabnya bagaimana? Inna harfu taukidin mabniyun alal fathi. Al-haya'a ismu inna mansub wa alamatu nasbihi al-fathah. Min harfu jarrin mabniyun ala sukuni. Kemudian al-imani ismun majrurun bimin wa alamatu jarhi al-kasrah. Baru wal jaru
wal jar wal majruru minal imani fi mahalli raf'in khobaru inna. Baik ya, meskipun cepat karena ngi'rab itu diulang-ulang ya insyaallah faham. Baik, nomor 12 ini contoh dhorof. Innal hukma ba'da tajribati. Sesungguhnya hukum itu setelah tajribah, setelah melakukan eksperimen baru menentukan hukum. Jadi inna harfu taukidin mabniyun alal fathi al-hukma ismu inna mansub wa alamatu nasbi al-fathah ba'da. Maka di sini dzarfuz zaman. Jadi ba'da dzarfuz zamani mansubun wa alamatu nasbi al-fathah wa huwa mudhafun. At-tajribati mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah. Kemudian wa dzarfuz zaman ba'da tajribati fi mahalli raf'in khobaru inna. Jelas ya? Kemudian 13 sampai 16 contoh dari akhwatu inna yaitu la'alla. La'alla itu harfu taroji. Digunakan untuk berharap sesuatu yang memang mungkin terjadi. La'allal ghaiba ya'udu, mudah-mudahan semoga saja orang yang hilang itu kembali. Maka kita katakan la'alla harfu taroji mabniyun alal fathi. Al-ghaiba ismu la'alla mansubun wa alamatu nasbi al-fathah. Mana khobarnya ya'udu? Ya'udu berupa fi'il berarti pasti jumlah fi'liyah. Maka kita i'rab ya'udu fi'lun mudhari'un marfu' wa alamatu rafihi dhammah wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Dhamir mustatir takdirnya huwa. Kembalinya ke al-ghaiba. Baru kita katakan wal jumlah fi'liyah minal fi'li wal fa'ili fi ya'udu. Di jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il dan fa'il dalam fi'il ya'udu fi mahalli raf'in khobaru la'alla. Baik, nomor 14. La'allal imtihana as'ilatuhu sahlatun. Ya mudah-mudahan ujiannya soal-soalnya gampang. Ini harapan antuna semuanya. Jadi kita katakan la'alla harfu taroji mabniyun alal fathi. Al-imtihana khobaru la'alla mansubun wa alamatu nasbi al-fathah. Kemudian mana al-imtihan ismu afan. Al-imtihana ismu la'alla mansubun wa alamatu nasbi al-fathah. Mana khobar la'allanya? As'ilatuhu sahlatun. Nah, ini khobarnya berubah jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah kalau kita i'rab ada mubtada dan khobar. As'ilatu mubtada'un marfu wa alamatu rafi dhammah wa huwa mudhaf. Hu dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Sahlatun khobarun marfu wa alamatu rafi dhammah. Baru kita katakan wal jumlah ismiyah as'ilatuhu sahlatun fi mahalli raf'in khobaru la'alla. Jadi khobar la'alla. Baik, kemudian yang ke-15 la'alla Muhammadan fil manzili. Mudah-mudahan Muhammad ada di rumah. La'alla harfu taroji mabniyun alal fathi Muhammadan ismu la'alla mansub wa alamatu nasbi al-fathah. Fi harfu jarrin mabniyun ala sukun. Al-manzilinya ismun majrurun bi fi wa alamatu jarrihi al-kasrah. Baru kita katakan wal jaru wal majruru fil manzili fi mahalli raf'in khobaru la'alla. Dan ke-16 terakhir la'allal mibrata fauqal kursi. Mudah-mudahan peraut itu ada di atas kursi. La'alla sama harfu taroji mabniyun alal fathi. Al-mibrata ismu la'alla mansub wa alamatu nasbi al-fathah. Fauqa dharful makani mansubun wa alamatu nasbi al-fathah wa huwa mudhafun. Al-kursiyyi mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarhi al-kasrah. Kemudian kita katakan bahwasanya wa dharful makan, dharf makan fauqa berserta mudhaf ilaihnya al-kursiyyi fi mahalli raf'in khobaru la'alla. Jadi demikian ya. Ini
i'rab dari contoh-contoh yang dibawakan oleh penulis. Baik, kita masuk al-bahthu. Arafta fi darsi qabla hada, engkau telah tahu pada pelajaran sebelum ini, anna khabarul mubtada'i, bahwasanya khabar mubtada, kama yakunu mufradan, sebagaimana bisa mufrad, yakunu jumlatan aw sibha jumlatin, bisa juga berupa jumlah atau sibul jumlah. Jadi jumlah ismiyah fi'liyah, sibul jumlah al-jar wal majrur sama dhorof. Kalau mufrad ya selain itu, dia satu kata dan isim. Wa idza bahata fi hadhil amthilati, apabila engkau mencari atau memperhatikan dalam contoh-contoh ini, ala nahwil ladzi rasamnahu fi darsi sabiqi, sebagaimana yang telah kami gambarkan pada pelajaran sebelumnya, arafta, maka engkau akan tahu, anna khabara kana wa asbaha wa khabara inna wala alla, bahwasanya khabar kana, khabar asbaha, khabar inna dan la alla, kama yakunu kullun minhuma mufradan, sebagaimana khabar keduanya ini bisa mufrad, yakunu jumlatan aw sibha jumlatin, maka khabar kana, khabar asbaha, khabar inna, khabar la alla dan yang lainnya ini bisa jumlah atau sibul jumlah. Wa qad iktasorna ala fi'laini min kana wa akhwatiha, dan kami telah mencukupkan atau meringkas hanya dua fi'il dari kana dan teman-temannya, yaitu kana dan asbaha. Wa ala harfaini min inna wa akhwatiha, dan hanya dua huruf nawasih saja dari inna dan saudara-saudaranya, yaitu inna dan la'alla. Kenapa? Li'annaka tastati'u antakisa alaiha baqiyatal af'al wal hurufin nasikhati, karena engkau bisa atau mampu untuk menganalogikan fi'il-fi'il yang lain atau huruf-huruf nasikhah yang lainnya. Jadi kalau kita faham kana wa akhwatuha jadi asbaha, jadi saudaranya kana yang lain laisa, ya, dan yang lain-lainnya bisa kita kiaskan. Demikian juga inna dan la'alla, maka yang lainnya bisa kita analogikan ke situ. Baik, yang terakhir kaidah, khabaru kana wa akhwatiha wa khabaru inna wa akhwatiha kama yakunu kullun minhuma mufradan, yakunu jumlatan fi'liyatan wa jumlatan ismiyatan wa sibha jumlatin. Jadi khabar kana dan saudaranya, khobar ina dan akhwatnya, sebagaimana khobar keduanya bisa mufrad, bisa juga berupa jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah atau sibul jumlah. Sibul jumlah di sini bisa al-jar wal majrur, demikian juga dhorof. Jadi para santriwati kelas 9 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pembahasan ringkas dan cepat kita pada pertemuan kali ini terkait khobarun nawasikh hina yakunu jumlatan aw sibha jumlatin. Khobar nawasikh yaitu kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, ketika berupa jumlah atau sibul jumlah. Sekali lagi ya, kita buat video pembelajaran seperti ini supaya bisa diulang-ulang. Ustaz terlalu cepat, ya silahkan diulang-ulang lagi, ya didengarkan, disimak baik-baik, ya mudah-mudahan Allah berikan pemahaman yang baik kepada kita semuanya. Baik, saya rasa cukup, ya semoga bermanfaat, ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.